Teman-teman kita semua, tanggal 1, tanggal 2, ayo bareng-bareng semua kita turun ke lapangan biar Jokowi terjungkal-jungkal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fritz Aloboy dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi mengajak mahasiswa, mengajak para dosen, para akademisi, mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai demokrasi. Mari kita melakukan aksi pada tanggal 1 dan 2 di MK. Kalau bisa kita gulingkan MK, ketua MK juga. Sekian dan terima kasih. Iya, Bapak Presiden. Dengan beliau, silakan Pak, lebih halus. Mas. Tes pemimpin kita itu Bang Egy, ya kan, dan yang lainnya. Izin Bang ya, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Ini mudah-mudahan di depan MK nanti ada patung kuda, jangan kurang dari ini jumlahnya. Masa lebih banyak buka puasa bersama dibandingkan demo? Gimana kita mau menang, ya kan? Jadi kalau sekarang berapa ini? Ya ada ratusan. Nah, mudah-mudahan nanti di patung kuda hari Senin itu ya lebih dari 1.000, 2.000, 3.000. Kalau tidak lebih dari itu nggak akan goyang Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, ada hal yang saya ingin bagikan, hal yang membahagiakan. Mudah-mudahan begitu ya. Walaupun saya tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi, percaya nggak dengan Mahkamah Konstitusi? Sama, tidak percaya juga saya. Tetapi coba kita sisakan untuk berpikir secara ilmiah dan nanti kita bantah lawyer-lawyer 02 yang barangkali ilmunya kurang. Ya. Jadi kawan-kawan semua, saya punya feeling yang baik ya. Insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin dong. Kenapa begitu? Ini lawyer 02 bilang permohonan 01 dan 03 ini cuma wacana aja, cuma omong-omong, ya, dan salah kamar katanya. Saya sudah jawab berkali-kali, bahkan ketika crossfire dengan lawyer-lawyer mereka yang mengatakan salah kamar itu pasti bacaannya baru bab 1, ya, baru bab 1. Kenapa begitu? Yang namanya Mahkamah Konstitusi itu, kalau saya bicara teori ya, dan sidang 2004 yang lalu, di mana saya waktu itu jadi asisten hakim atau staf ahli, yang namanya aspek kualitatif itu sudah diterima MK sejak sidang pertama. Jadi kalau ada lawyer yang mengatakan bahwa urusan MK itu hanya angka-angka, pasti itu lawyernya nggak belajar banyak, ya. Jadi urusan MK tidak hanya angka-angka, tapi ada satu doktrin yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang saya khawatir hakim MK perlu diingatkan lagi, karena mereka tidak terlibat di putusan 2004, yaitu MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga konstitusi. Apa yang dijaga oleh MK? Yaitu pemilu yang jujur dan adil, atau tegaknya azas-azas pemilu yang luber dan jurdil. Jadi kalau ada sebuah perhelatan pemilu yang melanggar konstitusi, sekali lagi, melanggar konstitusi, itu tidak tertutup kemungkinan MK untuk menyidangkan dan mengabulkan permohonan. Amin. Karena itulah memang doktrinnya. Dan itu tidak usah kita bicara TSM atau tidak. Debat tentang TSM itu debat yang menurut saya kurang lengkap. Babonnya adalah apakah MK bisa menemukan ada pelanggaran serius terhadap konstitusi kita, terutama prinsip jujur dan adil. Makanya tim 01 dan juga 03, kok nggak ada yang ribut ketika saya ribut 02? Padahal saya pancing gitu ya. Ya. Jadi tim 01 dan 03 itu mempermasalahkan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Apa pelanggaran serius terhadap konstitusi tersebut? Yang paling ultimate, yang paling utama adalah Presiden Jokowi menjadi ketua tim pemenangan 02. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dalam bahasa 01, dan dampaknya adalah dimulai ketika Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Padahal menurut kami, baik 01 dan 03, pencalonan Gibran atau penetapan Gibran sebagai wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Karena itu insya Allah permohonan kita akan dikabulkan dan akan ada PSU, pemungutan suara ulang. Amin. Tetapi saya tentu bisa mengelaborasi permohonan lainnya, tapi terlalu teknis nantinya. Tapi intinya pegang saja omongan saya bahwa kita ada peluang untuk dimenangkan. Dan omongan yang mengatakan permohonan ini wacana, omon-omon, kemudian hanya angka, seharusnya itu orang yang belajarnya tidak banyak, ya. Walaupun di situ ada profesor hukum tata negara, ya. Tetapi kan dia sedang membela yang kira-kira berada di jalan bengkok, ya kan? Karena itu tidak mungkin lurus jadinya. Saya tidak menyebut nama ya. Tolong jangan dieksplisitkan. Oke. Nah, tetapi yang kedua, kawan-kawan semua, yang kedua, kita harus memberikan gesture otot politik, keberanian, support, dukungan, bahkan barangkali makian dalam tanda kutip kepada hakim konstitusi. Intinya adalah jangan dibiarkan hakim konstitusi menyidangkan ini di ruang hampa politik. Kalau saya yakin betul
Kalau sudah soal menang dan kalah, kalau sudah pilpres, at all cost, pasti MK akan diintervensi. Karena itu kita juga harus menjaga Mahkamah Konstitusi, paling tidak memberikan keberanian kepada MK untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena sumber kesalahan dan ketidakbenaran di MK sendiri soalnya. Mumpung sekarang bulan Ramadan, dan nanti halal bihalal putusannya 22 April, kita kasih kesempatan kepada MK untuk memperbaiki dosanya. Ya, putusan 90 itu nanti kita bisa diskusi lebih banyak, tapi tidak di sini. Itu putusan yang seharusnya tidak bisa menjadi alasan atau dasar bagi Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Tetapi dipaksakan. Ada konspirasi pamannya, ada konspirasi KPU, ada konspirasi Bawaslu, sehingga Samsul ini kemudian bisa lolos. Karena itu, mudah-mudahan ini dibenarkan lagi, dibetulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke? Karena itu kita harus memberikan keberanian kepada Hakim MK. Caranya adalah demo MK, 500.000 orang ke, 1 juta orang ke. Kalau cuma yang demo 100 orang, ya nggak ada pengaruhnya bagi MK. Tidak akan sampai teriakan kita ke dinding-dinding Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita geruduk Mahkamah Konstitusi! Ini semangatnya di sini aja, besok Senin nggak ada nih orangnya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nanti insya Allah, kalau permohonan ini dikabulkan, 02 didiskualifikasi sesuai dengan permintaan kita, nanti 01 dan 03 akan berhadapan. Ya, mau ribut lagi nggak di antara kita? Mau kita main money politik? Mau kita main pengerahan aparat? Mau kita mobilisasi kepala desa? Kalau kita melakukan hal yang sama, kita tidak bedanya dengan orang-orang yang hari ini kita kritik. Jadi kalau nanti Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita harus berhadapan, maka berhadapanlah dengan gentle. Ya, berhadapanlah dengan nilai, berhadapanlah dengan memegang komitmen. Saya sama Prof. John berhadapan, tapi adu konsep dan adu gagasan, bukan adu money politik. Bukan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Makanya saya katakan, haram hukumnya kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang curang menangnya. Tidak boleh. Nanti kita bikin gentleman agreement di antara kita untuk berpemilu secara luber dan jurdil, secara bebas, jujur dan adil. Jadi kita bahagia berdemokrasi, bahagia berpendapat, karena tidak akan ada polisi yang menangkap. Hari ini coba bayangkan, Undang-Undang 1 1946 sudah dibatalkan oleh MK. Undang-undang inilah yang memenjarakan Habib Rizik, Habib Bahar, Syahdan Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Siapa lagi? Oh, ada namanya. Allahu Akbar. Undang-undang itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita apresiasi. Tapi rupanya orang-orang tukang ngadu ini tidak habis akal. Pakai dia undang-undang ITE lagi. Diadukanlah yang namanya Koni Rahakundini. Diadukan juga Hasto Kristianto. Yang ngadukan kelompok Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan lain sebagainya. Jangan-jangan organisasinya pun baru dibentuk. Coba bayangkan, kita ingin berdemokrasi. Negara demokrasi, tidak ada orang yang ditangkap karena berbeda pendapat. Ini Mas Jumhur hanya ngomong soal undang-undang Omnibus Law, dan itu nge-tweet. Alhamdulillah, ditangkap. Alhamdulillah yang salah aja ya. Nah karena itu, ketiga ya, tadi yang saya katakan, saya ulangi lagi, mari kita berdemokrasi secara beradab. Kembali kita ke nilai-nilai kita, nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi atau kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu bukan nilai gombal. Tetapi oleh rezim Jokowi tidak pernah dilaksanakan. Oleh rezim Jokowi yang dipelihara adalah kemiskinan. Saatnya nanti ahli dari 01 akan menunjukkan bahwa tidak benar pertumbuhan ekonomi itu membuat preferensi kepada mereka yang dianggap berhasil melakukan pembangunan. No. Orang memilih bukan karena keberhasilan sang pemimpin, orang memilih karena kemiskinan yang dipelihara. Memelihara kemiskinan dan kemudian diserang dengan bansos, maka kemudian terjadilah pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Kita nanti mudah-mudahan berhadapan dengan cara yang bermartabat dan beradab. Itu saja, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Nah, terima kasih kepada Bung Refli Harun dan kawan-kawan sekalian, saudara-saudara seperjuangan. Di sebelah kiri saya baru saja tiba, yang mungkin karena perhalangannya Pak Hamdan Zulfa, ya toh. Kemudian beliau adalah menggantikan posisi Pak Hamdan Zulfa dan sekaligus sebagai panelis kita dan narasumber kita di sini, yaitu siapa tadi? Siapa yang kenal beliau sebelah kiri saya? Coba. Jumhur Hidayat, Ketua Umum SPSI yang tidak perlu kita ragukan lagi. Untuk itu terima kasih, selamat datang Pak Jumhur. Dan untuk selanjutnya kita setujui dulu Pak ya, sebentar. Karena ini waktu sudah jam 5, jam 4. Ya masih lama ya, masih bisa kita lanjutkan aja dulu langsung kepada panelis-panelis kita ya. Baru nanti sekaligus bertanya jawab kepada mereka masing-masing. Ya, setuju semua jawab itu? Setia, terima kasih. Lanjut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan ke pembicara berikut. Di samping saya Pak Panjaitan, pengamat politik, rekan saya Pak Edi Sugana,
sering kita bertemu tapi di tempat-tempat tertentu. Yang berikut ahli ekonomi Pak Antoni Budiman. Di antara bertiga ini yang mana Pak ingin kita dahulukan? Profesor Pak Antoni Budiman. Pak Antoni Budiman. Silakan Pak Antoni. Pemahaman dari sisi politik ekonomi kita. Selamat siang, salam akal sehat. Salam akal sehat. Negara kita adalah kedaulatan rakyat, tetapi rakyatnya tidak membela kedaulatannya sendiri. Joko Widodo berkali-kali melanggar hukum, melanggar konstitusi, tetapi dibiarkan. Seperti Bung Yani mengatakan bahwa pelanggaran konstitusi oleh Joko Widodo itu sudah banyak sekali daftarnya, tetapi kita biarkan. Saya ingin fokus kepada Pilpres. Sewaktu MK memutuskan, tadi sudah dibahas juga, bahwa ini adalah tidak boleh menjadi dasar bahwa Gibran bisa dicalonkan menjadi wakil presiden. Karena ini adalah melanggar hukum, melanggar konstitusi. MK sendiri melanggar konstitusi. Tetapi komposisi MK 5 dan 4 pada saat itu. Nanti saya akan lanjutkan bagaimana. Yang kedua, melanggar pencalonan pendaftaran dari Gibran. Yaitu KPU melanggar peraturan KPU. Melanggar peraturan KPU itu adalah melanggar undang-undang pemilu. Karena peraturan KPU adalah pelaksana undang-undang. Tetapi semuanya di pelanggaran Mahkamah Konstitusi juga dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melanggar etika berat, melanggar kekuasaan kehakiman. Anwar Usman dicopot. Tetapi rakyat hanya diam saja. Hanya segelintir rakyat saja yang turun. Salah satunya adalah Prof. Egy Sujana. Tetapi kita semuanya diam. Kita merasa masih bisa melawan ini. Jadi Jokowi pada saat itu adalah ngetes dan terus-menerus melanggar peraturan dan perundang-undangan, dan puncaknya adalah saat ini, Pilpres 2024. Ketika semuanya sudah dilanggar dan Gibran sudah mendapatkan tiket untuk menjadi calon wakil presiden, lalu kemudian tahap kedua, implementasi dari kecurangan. Apa implementasi dari kecurangan? Yaitu adalah alat sirekap. Dan yang kedua adalah bansos. Bansos itu melanggar konstitusi. Bansos melanggar undang-undang keuangan negara. Karena bansos itu diputuskan secara mendadak pada rapat kabinet, rapat terbatas 6 November 2023 ketika Gibran sudah dicalonkan menjadi wakil presiden. Melanggar konstitusi pasal 23 karena APBN harus diputus bersama DPR, harus disetujui bersama DPR. Tetapi dalam rapat kabinet itu, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memutuskan secara sepihak tanpa persetujuan DPR merubah anggaran, merubah undang-undang APBN tahun 2024. Dan perubahan itu juga melanggar undang-undang, sejumlah pasal undang-undang keuangan negara. Banyak sekali, pasal 3, pasal 11, dan seterusnya. Penyimpangan APBN termasuk adalah tindak pidana. Itu ada di pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara. Penyimpangan APBN adalah termasuk tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. Merubah tanpa persetujuan DPR artinya adalah penyimpangan terhadap APBN. Sekarang kita kembali kepada judul tadi, apakah gugatan di MK ini bisa berhasil atau tidak? Secara teori, kita sekarang ada 8 hakim konstitusi, yang 4 pada saat itu masih ada yang menolak permohonan uji materi. Jadi kalau kita simpulkan, itu adalah mungkin bisa 4-4. Tetapi masalahnya, Joko Widodo tidak akan berdiam diri. Ini adalah episode terakhir baginya untuk menggolkan Gibran ini. Ini adalah episode dari Pilpres 2024, episode Gibran menjadi calon wakil presiden. Joko Widodo tidak akan berdiam diri. Oleh karena itu, kita semua harus melawan. Yang tadi sudah disampaikan, harus menyampaikan di MK, harus memberi tekanan kepada MK, bukan untuk berpihak kepada tekanan kita itu, untuk berpihak kepada kedaulatan rakyat, untuk berpihak kepada kebenaran. Karena kita yakin bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya sudah tahu semua bukti pelanggaran ini. Karena pelanggaran ini adalah transparan. Jadi tidak mungkin hakim konstitusi ini tidak tahu. Tetapi semua pelanggaran ini didiamkan. Oleh karena itu, hak rakyat untuk mengganti presiden apabila melanggar konstitusi. Filsuf asal Inggris, John Locke, mengatakan bahwa hak rakyat, bahwa presiden dipilih oleh rakyat untuk mentaati kesepakatan yang ada di dalam konstitusi, untuk mengikuti atau taat terhadap konstitusi. Apabila presiden tidak taat konstitusi, maka rakyat wajib menggantinya. Termasuk
melalui revolusi. Revolusi adalah hak rakyat untuk mengganti pemerintahan tirani. Sekarang tinggal terserah kepada kita rakyat, apakah kita mau menggunakan hak kedaulatan kita dan mengganti pemerintahan tirani. Statement pendapat John Locke itu masuk di dalam deklarasi independence dari konstitusi Amerika. Jadi Amerika siap mengganti pemerintahnya yang melanggar konstitusi. Tapi kita juga sudah jelas-jelas mengadu kepada kedaulatan rakyat. Semoga kita semua bisa menegakkan kedaulatan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Budi. Selanjutnya kami persilakan Pak Igi Sugana memberikan semangat dan motivasi perjuangan buat kita semua. Silakan. Ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah. Karena sebagai pejuang, mujahid-mujahid, termasuk rekan-rekan saya, Profesor Antoni Brima, Jumhur Hidayat, Refli Harun, ya, Pak John, Pak Perlis, ini bukan Sintong Penjahitan, ya. Pak Jahitannya salah, masih markanya Luhut. Saudara-saudara, dalam membangun narasi itu harus berbasis kepada mekanisme berpikir yang ilmiah, sehingga tidak asbun, tidak omong-omong saja. Pemikiran ilmiah, saya membuat teori namanya Osdudil, objektif, sistematis, toleran. Orang yang berpikir objektif, sistematis, dan toleran itu kategorinya intelektual. Misalnya, walaupun saya pendukung Anies, saya berada dalam pendukung 01, tapi saya tidak boleh berpihak ketika bicara, ketika menyatakan pendapat intelektual. Harus objektif, kemudian sistematis, dan toleran. Kalau nanti ada pendapat misalnya dari 02 yang benar, atau 03, ya kita toleran, itu kebenarannya, gitu. Jadi jangan dituduh nanti, oh, jadi pengkhianat, dibayar berapa. Tidak ada konteks itu. Jadi intelektual, disepakati seluruh dunia. Sebaliknya yang 02 dan 03, kalau pikiran-pikiran objektif saya ini benar, jangan terus takut berpihak kepada 01, gitu. Karena itulah kebenarannya, objektivitasnya, sistematisnya, dan toleransinya. Itulah yang disebut sikap jubedil, orang yang jujur, benar, dan adil. Itu teori bangunan saya, Osdudil. Nah, dalam konteks teori ini, saya membedah sebelum, saat pemilu atau pilpres, dan sesudah, gitu, Bro Henry. Sebelum, jauh sebelum, sudah ada prakondisi yang luar biasa terhadap kecurangan-kecurangan. Bahkan saya lebih tepat mengatakan kriminal pilpres, kriminal pemilu. Bukan kecurangan, kecurangan administratif, tapi ini kriminal. Kejahatan pemilu, kejahatan demokrasi. Apa kejahatannya? Secara ilmu hukum, kita ukur sajalah yang sudah ada dan terukur berupa fakta dan by data. Baru logika kita yang objektif, sistematis, toleran tadi kita pakai berdasarkan logikanya yang didasari fakta dan data. Apa itu? Putusan nomor 90 itu jauh sebelum pemilu, masih tahun 2023. Apa putusannya? Membolehkan Gibran jadi cawapres, padahal bertentangan dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pasal 169 tentang umur yang belum 40 tahun. Karena Gibran umurnya baru 36. Nah, ini jelas bertentangan. Apalagi PKPU-nya, peraturan KPU-nya belum berubah, masih mensyaratkan yang 40 tahun. Tetapi ada penyelundupan hukum di situ, itu nggak dilihat lagi, tapi dijadikan kebijakan oleh KPU mereduksi itu semua, yang membuat apa yang dimaksud dengan membenarkan putusan 90 tadi. Ini penyelundupan hukum namanya. Saya ilmu. Oleh karena itu, dalam perspektif saya pandangannya legisme. Legisme itu berdasar legalitas, berdasar aturan peraturan perundangan. Itu kita disebut negara hukum. Kalau yang disampaikan tadi semua sebelum saya ini tidak bermaksud nyebut siapapun, tapi ada ukuran-ukuran objektivitasnya. Itu semua persepsi dan pidato. Nggak ada legalismenya. Dan mana legalismenya? Untuk menyatakan pengkhianatan konstitusi. Itu narasi benar, itu pidato, itu persepsi benar, nggak membantah. Karena kalau bicara legismenya, itu harusnya mengkritisi sejak putusan 90. Dan saya sudah lakukan itu, saya datangin MK, saya ajak debat ke 9 hakim. Nggak ada yang berani keluar, yang terima cuma sekretariatnya. Tapi
Tapi kalau Anda ikuti medsos saya, Egy Sujana Channel, subscribe dong biar tahu. Itu akan terlihat bahwa saya sudah memprotes jauh sebelum begini. Kenapa saya protes? MK telah melanggar Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 28 tahun 2009 pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, 7. Itu jelas dilanggar, jadi legisme. Nggak bisa dengan pidato dan narasi-narasi tanpa dasar hukum yang kuat. Apa yang dilanggar oleh MK, oleh si Paman Usman? Yaitu pasal 17 ayat 3. Apabila hakim dan panitera ada hubungan darah, ada hubungan keluarga semendat dengan kasus yang ditanganinya, harus mengundurkan diri. Boleh dicek di Google. Ini legisme. Ini yang nggak pernah dibahas oleh tim 01 atau 03. Ayat 45-nya mengatakan, bahkan sampai ayat 6-nya, jika hakim tetap berisi keras menyidangkan kasus itu, yang melakukan penyelewengan hukum sekaligus penyelundupan hukum dan membuat norma baru. Padahal MK tidak boleh buat norma, tidak boleh membuat hukum. Yang boleh membuat hukum di negeri kita cuma presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 junto pasal 20 dan 21 UUD 45. Ya, itu legisme. Jadi MK telah membuat norma. Apa norma yang dibuat? Mereduksi, menambah tentang umur 40 tahun sepanjang telah bisa mengikuti pilkada kepala daerah. Itulah supaya Gibran bisa masuk. Nah, ini yang harusnya dipersoalkan sejak awal. Inilah kalau disebut pengkhianatan konstitusi, ya ini. Tapi nggak ada yang persoalkan ini. Nggak ada. Padahal tim-tim itu semua udah ada jauh-jauh sebelum ini. Nah, kalau ini dipersoalkan, maka tidak mungkin juga MK Jimli itu memutuskan seenak jidatnya aja. Ya, kenapa? Saya berani katakan, saya bisa berdebat intelektual ya. Aku gagasan. Memutuskan Usman melanggar etika berat dan dipecat. Tetapi putusan 90-nya boleh jalan terus. Ini logika apa ini? Objektivitasnya di mana gitu? Betul. Bagaimana sistematika berpikirnya? Dengan bangga Jimli memutuskan itu seolah yang paling adil. Gimana? Orang bertentangan kok dengan nilai-nilai itu sendiri secara legisme. Oleh karena itu terjadilah penyelewengan berikutnya. Karena ini dibenarkan, Gibran boleh terima jalan terus, PKPU-nya juga dilanggar, tapi KPU-nya menerima pendaftaran Gibran dan Prabowo. Padahal menurut administrasi yang ada, pendaftaran capres-cawapres itu terakhir tanggal 25 Oktober. Prabowo dan Gibran mendaftar 27 Oktober. Itu udah melanggar betul. Kok dibolehkan? Makanya di sidang di DKPP, sebelumnya Bawaslu dipersoalkan, saya datang juga ke Bawaslu ya, untuk mempersoalkan ini. Tapi DKPP memutuskannya benar terbukti KPU melanggar etika berat, maka diperingati yang terakhir. Tapi peringatan terakhirnya udah yang kedua kali. Kok terakhir 2 kali? Kemudian ada lagi yang lain, jadi 3 kali. Jadi bagaimana DKPP yang artinya Dewan Kehormatan, DK itu Dewan Kehormatan, penyelenggara pemilu, kok tidak terhormat? Kok brengsek gitu? Logikanya tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Ya. Ini, tapi sayangnya ini tidak menjadi sudut pandang oleh 0103 sebagai satu gerakan sebelum pemilu. Kemudian sebelum pemilunya lagi, tanggal 13 Februari 02 telah buat pertemuan, bahkan menyewa Gelora Senayan ya, atau lebih tepatnya apa, tempat Istora Senayan. Belum GBK lain lagi. Istora Senayan, dia menyatakan untuk kemenangannya gitu. Ini kan sebelum udah persiapan, terus kemudian bikin gladi resmi. Ini udah pelanggaran serius. Nah, ketika saat pemilunya, saat pilpresnya, 2 jam setelah pemungutan suara menyatakan kemenangan lewat quick count. Tapi quick count itu baru 5% saat itu. Bagaimana 5% banyak mewakili populasi yang 100%? Ini melanggar juga pada saat. Nah, persoalan seriusnya, seperti tadi Refli katakan, ini terjadi pengkhianatan konstitusi, ini terjadi pelanggaran gitu. Tapi itu pidato. Gitu? Itu cuma persepsi, tidak beraplikasi gerakan hukum. Karena gerakan hukum yang dipakai oleh MK dengan pandangan legisme tadi memang tetap mahkamah kalkulator. MK hanya memutus persoalan perselisihan suara. Jadi pendekatannya kuantitas, bukan kualitas atau kualitatif. Kalau kualitatif itu kecurangan-kecurangan tadi yang dipidatokan, benar nggak salah. Tapi itu kualitatif, kita kan ngerti ilmu penelitian. Ini MK mempersoalkannya kuantitas perselisihan suara. Cuma itu ada di Undang-Undang MK kalau nggak salah pasal 74. Jadi jelas
legismenya. Nah, sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jadi kita, menurut saya, kalau kita berharap MK putuskan yang menang, itu kurang ilmu juga gitu. Kurang ilmu dong, orang ilmunya nggak begitu. Ilmunya dengan legisme. Ya. Nah, oleh karena itu, ini bagian dari transformatifnya dan progresifnya. Sekarang konsolidasi rakyatnya apa? Nah, sekarang konsolidasinya ada dua. Satu, sebelum pengumuman MK, ini pikiran saya, fokus kita bergerak secara kekuatan politik, bagaimana lengserkan Jokowi. Itu persis 98 yang berkait dengan Soeharto lengser, bahkan mengundurkan diri sambil menunggu tanggal 22 April MK memutuskan sidangnya. Nah, kedua, dikombinasi gerakan ini dengan perjuangan teman-teman yang di MK. Ya, teman-teman 01 sudah sangat capek lah istilahnya kan, bikin data dan lain sebagainya, harus kita dukung. Tetapi kalau cuma data saja, itu pidato, dan itu cuma persepsi. Itu bukan alat bukti, itu bukan alat bukti gitu. Mari kita berbahasa ilmu, bukan alat bukti. Apa alat bukti? Karena alat bukti itu pasal 184 KUHP harus berupa dokumen, berkas-berkas segala macam yang sifatnya mengacu kepada legismenya. Harus ke legismenya. Nah, legismenya kan MK untuk kalkulator, hitung angka. Terus ada lagi dari 02, saya lihat di medsos, pikiran yang saya sampaikan ini sempit gitu. Karena cuma mengacu kalkulator tadi, hitung-hitungan. Sekarang progresifnya harus dikembangkan pemahamannya menjadi adanya pengkhianatan konstitusi seperti 01 nyampaikan itu, dan 02 juga begitu, bahkan mau mengajukan Kapolda gitu. Nah, itu namanya narasi, itu pidato, itu namanya pandangan, bukan alat bukti, bukan. Tidak begitu. Maka logikanya, bagaimana supaya yang tadi narasi dan pidato itu jadi punya arti? Kita lah people power gitu loh. Kita tekan MK supaya betul menyatakan itu betul-betul pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu hanya bisa dengan people power. Sebab Anda pakai otak dong gitu ya semua, ya. Tidak bermaksud sebentar lagi, 2 menit. Tidak bermaksud mendikte. Mereka ini merancang kecurangan kan sudah lama. Bahkan kalau saya lihat dengan akhirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di situ sudah dimulai itu menata sedemikian rupa. Ya. Kemudian faktanya, datanya untuk mengkondisikan kecurangan yang sempurna, di-sterilinglah ASN, di-sterilinglah aparat penegak hukum, di-sterilinglah TNI Polri-nya, supaya mendukung apa yang dimaksud oleh Jokowi untuk dukung anaknya. Tadinya dia maunya 3 periode, ditolak. Bu Mega nggak setuju, maka dia setir bagaimana bisa tetap berhasil dia berkuasa, politik dinastinya, dia pengaruhi semua aparat yang di bawah dia, dan bansosnya, dan intimidasinya, sehingga berhasil mendapatkan suara 96 juta, Anies cuma 40 juta, Ganjar cuma 27 juta. Kalau bicara ke MK, kalah bos. Anies dengan Ganjar digabung kalah juga, karena belum nggak bisa nyanyi 96%. Ngomong apa gitu? Ini legisme. Anda mau teriak-teriak udah benar curang, ini itu pidato, itu persepsi, tapi tidak legisme, tidak berdasar hukum. Ini kalau mengerti ilmu itu begitu, jangan objektif. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya kepada ilmu, kejujuran. Maka terakhir, saudara-saudara, saya bilang ada 2 kemungkinan tadi. 1, lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya. Nah, sambil menunggu putusan 22, dudukin juga MK. Betul kalau ini kata Refli, 1-2 juta orang, ya minimal 500.000 orang. Betul-betul selama sidang dari tanggal 1 besok ini sampai selesai, harus betul-betul terkonsolidasi di sini. Cuma masalahnya MK sudah disteril, ya sudah pakai kawat berduri, bahkan beton sekarang. Kenapa itu terjadi? Ini melanggar konstitusi, melanggar legismenya. Apa? Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa, ya, pasal 13. Siapa yang didemo dan yang mendemo harus bisa bertemu. Siapa yang fasilitasi? Polisi. Makanya kalau kita mau demo, minta, bukan izin, minta pemberitahuan ke polisi 3 hari supaya mengkondisikan yang didemo siapa nih? Jokowi. Terus siapa pendemo? Kita. Kita sama Jokowi bisa ketemu. Itu tugas polisi, bukan bikin rintangan, bukan bikin beton-beton itu hukum. Tapi ini juga nggak jalan. Saya lihat Lumpur dengan hormat berani kok, saya suka dengan gerakannya. Tapi ketika ada yang ditangkap meleo,
Udahlah kita nego aja. Saya mau bubar kalau situ dikeluarin. Apa begitu? Lihat Tiananmen, lihat di Hong Kong, nggak ada gerakan begitu. Darah gebrak terus. Korban konsekuensi, namanya korban dalam diri. Jangan negosiasi. Ini saya kritik depan orangnya, bukan gerakan. Nah, yang begitu harus punya komitmen yang kuat. Nah, kalau kita nggak begitu Pak John, kita ini omdok jadinya. Kalau bahasa kasarnya ngeloco, masturbasi. Enak sendiri aja dengan pidato. Onani, ini onani gerakan. Nah, sekarang saya simpulkan, saudara, konsolidasinya adalah ini berapa ada simbol-simbol massa. Kumpul rapat serius, tanggal 1 berapa ratus ribu bisa turun dan bergelombang. Nah, yang harus bicara Anies Baswedan dan Ganjar, himbau pasukannya masing-masing, paling tidak himbau pendukungnya masing-masing untuk sama-sama menduduki MK. Punya arti kalau cuma Egy, Jumbo, Pak Antoni, siapa lu? Ini konsep tahu diri gitu. Ya, oleh karena itu kita ini yang mau people power, geruduk rumah Anies harus bicara begini. Kalau yang 03 duduk rumah Ganjar, jangan enak dari penasihat hukum dapat fida. Saya keluar dari situ karena logikanya nggak diterima. Ya sudah, saya di luar aja lah. Saya mau berjuang bersama kalian, people power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tambahkan Pak Edi yang pimpin kita. Setuju. Kamu setuju? Salah satu. Iya, oke, bagi unsur tokoh-tokoh yang memang punya jiwa perjuangan. Oke, Bang, thank you. Salam. Iya. Ya, kita berikan nanti yang menutup. Beliau yang menutupi, semangat. Ya. Mervin Panjaitan, pengamat politik kita yang memang sangat luar biasa. Nanti bung-bung. Bapak Ibu sekalian, selamat sore ya, sore ya. Bapak Ibu, saya ditugaskan oleh panitia, oleh penyelenggara untuk berbicara tentang reforma. Kita lanjutkan. Saya ditugaskan oleh panitia untuk berbicara tentang reformasi 2024. Mengapa sampai demikian? Barangkali memang panitia penyelenggara sudah menghitung kemungkinan. Artinya kalau nanti di mahkamah, kalau nanti misalnya, ya, barangkali penyelenggara sudah mempersiapkan kalau nanti gugatan di Mahkamah Konstitusi itu tidak diterima, berarti kita akan melanjutkan dengan reformasi 2024. Saya dengar dari panitia, mereka sudah siapkan itu bulan Mei tahun 2024. Ya, untuk menjelaskan ini, saya akan mengulangi sedikit, menggambarkan apa yang terjadi dengan reformasi 1998. Pada tahun 1997, pemilihan umum. Pada tahun 1998, sidang MPR. Presiden dipilih. Tapi bulan Mei 98, people power. Mereka berangkat sekitar setengah juta orang kalau tidak salah, itu di Senayan. Kompleks DPR di Senayan. Ya. Beberapa hari kemudian, Presiden Soeharto mundur digantikan oleh Habibie. Dan tahun 1999, pemilu. Mengkoreksi pemilu 97. Itu sudah terjadi. Nah, saya melihat antara reformasi 98 dengan sekarang sudah 25 tahun. Dan dalam 25 tahun ini, kita tidak melihat kemajuan. Orang miskin makin banyak, ketimpangan ekonomi makin banyak, bahkan prosedur demokrasi ada yang dilanggar lagi, lebih buruk. Ya. Oleh karena itu menurut saya, kita perlu lakukan reformasi 2024. Jadi pada bulan Mei nanti, dari sekarang sudah dipersiapkan, disampaikan berita juga keluar kota, pada bulan Mei nanti, kita akan pergi ke Senayan, menduduki kompleks Senayan. Seperti pada bulan Mei tahun 98. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar, Presiden akan mundur dan digantikan oleh Wakil Presiden. Kalau itu juga terjadi, maka tahun 2025 kita bisa mengulangi lagi pemilihan umum ini, mengkoreksi pemilihan umum 2024 yang menurut kita itu melanggar konstitusi. Jadi perlu waktu untuk koreksi bisa terjadi, perlu people power pada bulan Mei nanti untuk melaksanakan reformasi 2024. Ibu bapak sekalian, saya kira sudah cukup, sudah sore. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Mervin Panjaitan. Ya selanjutnya mungkin dilanjutkan sama Pak. Tidak harus semua Pak Jumhur ini yang menutup karena ini adalah aktivis buruh kita. Tepuk tangan kepada Pak Jumhur Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mungkin di sini pidatonya kan bukan dalam rangka menggalang massa ya, tapi dalam rangka ada substansi lah. Saya mau kasih sedikit insight atau optimisme ya.